Jangan pergi ke Shenzhen, jangan pergi ke Shenzhen. Akan saya tunjukkan betapa banyak toko yang tutup di sekitar saya. Semuanya kosong. Shenzhen hari ini bukan lagi Shenzhen beberapa tahun lalu. Banyak pabrik telah pindah. Di malam hari, Anda hanya akan mendengar gema bangunan kosong. Banyak mahasiswa dari sekolah-sekolah 211 di sini bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Pegawai negeri dan guru semuanya mengalami pemotongan gaji. Dan para programmer dari perusahaan-perusahaan besar yang dulunya berpenghasilan 2 hingga 3.000 kini hanya berpenghasilan sedikit di atas 10.000. Anda harus tahu bahwa situasi ekonomi di kota-kota besar saat ini sangat buruk. Jika Anda bisa membuka warung di pedesaan dan menghasilkan 6.000 RMB sebulan, maka jangan datang ke sini. Kemerosotan ekonomi telah membuat jalan-jalan Shenzhen sepi, tidak lagi seramai dulu. Daerah-daerah pusat kota yang dulunya penuh sesak dengan orang kini terlihat kosong. Banyak toko, restoran, dan kafe telah tutup dengan tanda dikontrakan, tergantung di jendela. Jalanan yang dulunya ramai kini sepi dengan hanya beberapa orang, sebagian besar pengemudi ojek daring, pengantar makanan, dan pekerja pengiriman. Meskipun Shenzhen adalah salah satu kota terbesar dan paling maju di China, perubahan ini dengan jelas menunjukkan situasi sulit yang dihadapi ekonomi. Usaha kecil, terutama pabrik dan toko retail, terpaksa tutup karena kurangnya pelanggan dan tidak mampu mempertahankan operasional. Banyak pekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang stabil dan menghadapi pengangguran. Hari ini, mari kita pelajari tentang resesi di Shenzhen melalui video yang dibagikan oleh penduduk setempat, di mana kita masih bisa melihat kejayaan Shenzhen di masa lalu. Area hiburan telah menjadi restoran barbecue timur laut dan klub musik kini sepi. Kemanapun melihat, hanya ada tempat-tempat kosong. Supermarket Hippo telah tutup dan jalan pedestrian kini menjadi tempat parkir. Jika Anda belum pernah ke Shenzhen, Anda mungkin tidak akan percaya. Tetapi ketika Anda tiba di sini, Anda akan melihat bahwa harapan benar-benar telah hilang. Sepeda motor bekas kini terbengkalai, dan gunung yang menghadap jalan pedestrian telah menjadi tempat parkir. Langit mendung, awan tebal, dan klub resor bahkan tidak tahu apakah masih ada. Saudara-saudara, saya di Shenzhen sekarang, dan ini pukul 7 malam. Lihatlah jalanan di sini, dan Anda akan melihat bahwa jalanan ini sepi. Tidak ada satu orang pun terlihat. Ketika saya datang ke sini beberapa tahun lalu, jalan ini sangat ramai, tetapi saya benar-benar tidak menyangka akan seperti ini tahun ini. Ada satu orang duduk di sini bermain ponsel, dan toko-toko pakaian benar-benar kosong. Ketika saya berbalik, saya perhatikan bahwa beberapa area bukanlah lokasi yang sangat baik. Tetapi saya tidak pernah membayangkan situasi ini. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa ekonomi seluruh negara saat ini tidak optimis. Lihat saja jalan ini. Hanya ada satu karyawan yang bekerja di sini. Dulu, toko-toko ini sangat ramai. Saya bahkan melihat toko milk tea hanya dengan satu pelanggan dan toko gorengan bersama dengan yang lain juga memiliki sedikit pelanggan. Saya benar-benar bingung sekarang. Dulu saya berpikir bahwa kota-kota kecil seperti Hong sepi. Tetapi sekarang saya keluar dan melihat Shenzhen, sebuah kota besar yang juga sepi. Ini benar-benar memilukan dan membingungkan. Sangat sulit untuk mengetahui kemana perginya semua orang ketika ekonomi dalam keadaan suram seperti itu. Kemana arah jalan ke depan? Apakah Shenzhen menjadi begitu sepi? Ini adalah mal perbelanjaan Wanda generasi keempat pertama di negara ini. 3 tahun lalu, ketika pertama kali dibuka, sangat ramai, penuh dengan kendaraan, dan kemacetan lalu lintas mencapai beberapa kilometer. Tetapi setelah hanya 3 tahun, sekarang di akhir pekan, dan 8 lantai mal perbelanjaan jarang dipadati orang dengan lorong-lorong yang sepi dan dingin. Dulu, Cameron selalu memiliki antrean orang, semua memegang tas mereka. Tetapi sekarang, hampir tidak ada orang yang tersisa. Dan restoran-restoran yang dulunya penuh dengan orang yang menunggu meja kini tidak hanya tidak ada yang menunggu tetapi hanya beberapa meja dengan pelanggan. Kami pergi ke restoran yang sudah dikenal yang dulunya memiliki banyak pelanggan. Tetapi hari ini hanya kami. Area hiburan yang dulunya memiliki antrean panjang kini hanya memiliki 2 orang yang bermain. Jika akhir pekan saja sudah sesepi ini, siapa tahu bagaimana jadinya pada hari kerja. 3 tahun setelah dibuka, banyak toko di mal ini telah berganti beberapa kali, membuatnya terasa seperti sungai orang yang terus berubah. Membuka toko fisik itu sulit. Tempat-tempat seperti Nazuki dan Haiti, yang dulunya membutuhkan antrean panjang, kini melihat pesanan bawa pulang cepat 5 hingga 10 menit. Tim pengiriman lebih banyak daripada turis, dan seorang pekerja pengiriman berbagi bahwa dia hanya mendapat selusin pesanan sehari. Taksi sebagian besar kosong, dan penggunaan transportasi umum tampaknya meningkat. Suami saya dan saya juga menghadapi pemotongan staf. Pekerjaan sulit ditemukan, jadi jika Anda memiliki pekerjaan yang stabil, pertahankanlah. Di Shenzhen dan Shanghai, banyak gedung perkantoran melihat perusahaan mengembalikan kantor mereka dengan sekitar 25% perusahaan tutup atau tidak kembali setelah liburan. Masalah ini juga meluas ke toko dan bisnis.
Jalanan dipenuhi dengan tanda, dikontrakan, dan bahkan lokasi-lokasi pusat pun terpengaruh. Harga sewa telah anjlok. Gedung perkantoran di Bao'an disewakan seharga 4 yuan per meter persegi. Penurunan 30%. Perusahaan di Longgang menyewa ruang mal hanya dengan 1 yuan sehari. Para pemilik tanah menggratiskan sewa atau mengurangi biaya, tetapi tingkat kekosongan terus meningkat. Pengangguran di Shenzhen tinggi dan banyak toko kosong. Daerah seperti Longham memiliki deretan toko kosong di lokasi-lokasi utama, tetapi tidak ada penyewa. Usaha kecil tutup dan bahkan perusahaan besar pun melakukan pemotongan staf. Industri dengan pertumbuhan tercepat saat ini tampaknya adalah pengiriman dan pengemudi kendaraan industri, meskipun persaingannya ketat. Orang-orang yang menganggur sering beralih ke pekerjaan ini untuk sementara waktu. Tahun ini di Shenzhen, semakin sulit untuk mencari pekerjaan, dan tren yang tidak biasa muncul. Lebih banyak orang keluar larut malam, banyak yang bepergian tetapi tidak bekerja, dan lebih sedikit wanita hamil terlihat di depan umum. Bahkan pengemudi pengiriman dan pedagang kaki lima pun kesulitan. Banyak toko mengalihkan kepemilikan atau tutup. Banyak toko di Shenzhen sekarang menawarkan pengalihan gratis, tetapi tetap tidak ada yang menerimanya. Apartemen baru tidak laku, dan pasar properti lama lesu. Orang-orang yang punya uang menyimpannya di bank, sementara mereka yang perlu berbelanja tidak bisa karena kehilangan pekerjaan atau kekurangan dana. Lebih banyak anak muda memilih untuk tidak bekerja, membeli rumah, atau menikah. Penyitaan dan aset bermasalah meningkat dengan lebih banyak orang tidak dapat membayar kartu kredit, pinjaman mobil, atau hipotek. Perang tarif AS-China semakin intensif, dan meskipun sikap keras Partai Komunis China, pabrik-pabrik perdagangan asing menghentikan produksi, menyebabkan kekacauan dalam rantai pasokan dan berdampak pada produsen domestik. Shenzhen, pusat ekonomi utama, menghadapi tantangan berat. Banyak pabrik tutup dan usaha kecil berjuang dengan sedikit pesanan. Pengangguran melonjak, membuat ribuan orang tanpa pendapatan yang stabil. Para ahli memperingatkan bahwa kemerosotan ekonomi dapat memburuk, menyebabkan kerusuhan sosial, terutama di kota-kota seperti Shenzhen. Fakta yang mengkhawatirkan adalah bahwa 70% pengusaha di Shenzhen tidak dapat membayar karyawan mereka. Perusahaan-perusahaan besar melakukan pemotongan staf dan banyak usaha kecil berada di ambang kehancuran. Bahkan gedung perkantoran besar pun melihat penyewa berganti hampir setiap bulan. Setiap hari saya berkomunikasi dengan banyak bos, banyak di antaranya tenggelam dalam utang dari pinjaman daring, pinjaman kecil, dan pengeluaran yang tak terhindarkan, menyoroti betapa sulitnya bisnis saat ini. Tetapi siapa yang mau berutang seperti itu? Uang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Jika para bos kesulitan, bagaimana dengan para karyawan? Situasi di Shenzhen sangat mengejutkan. Ini bukan lagi Shenzhen beberapa tahun lalu dengan meningkatnya kesulitan di semua industri. Pekerjaan semakin sulit ditemukan dan gaji menurun. Gedung perkantoran tidak dapat disewakan. Banyak yang menganggur tetapi masih membayar pinjaman, dan pasar perumahan baru dan lama suram. Bahkan perumahan untuk orang-orang berbakat kini langka. Lebih banyak pengemudi teknologi dan pekerja pengiriman makanan di jalan sementara pekerja konstruksi telah kembali ke kampung halaman karena kurangnya pekerjaan. Kehidupan para pejabat tingkat bawah telah berubah drastis. Mereka dulunya berpenghasilan lebih dari 10.000 yuan sebulan dan hidup dengan baik, tetapi sekarang menghadapi pemotongan gaji terus-menerus, hanya menyisakan 3 atau 4.000 setelah dipotong. Kualitas hidup mereka menurun tajam. Mereka dulunya mengendarai mobil ke tempat kerja, tetapi sekarang mengandalkan mobil listrik kecil. Mobil mereka sendiri di rumah jarang digunakan. Bagian yang paling memalukan adalah bertemu tamu dengan seorang pemimpin dan khawatir apakah saldo bank mereka cukup untuk membayar. Ini adalah situasi yang membuat mereka berharap bisa menghilang. Jika ekonomi Shenzhen terus seperti ini, saya tidak melihat harapan. Dulu, pekerjaan dan kehidupan sosial di sini penuh dengan vitalitas dengan semua orang optimis tentang masa depan. Sekarang, semuanya terasa lesu, tidak pasti, dan tanpa arah. Apakah Anda memperhatikan perubahan di Shenzhen tahun ini? Tempat-tempat seperti jalanan, restoran, mal, dan kafe jauh lebih kosong. Saya tinggal di Futian, yang dulunya daerah ramai, tetapi sekarang parkir mudah ditemukan, bahkan larut malam. Apartemen saya, yang dulunya sulit disewakan, kini memiliki unit kosong. Banyak apartemen di lantai dasar disewakan, dan restoran-restoran yang dulunya ramai kini kosong tanpa perlu menunggu. Setelah pukul 11 malam, Shenzhen terasa sunyi. Hanya mobil pengiriman yang ada di jalanan, tetapi sedikit orang yang berbelanja. Setelah 9 tahun di Shenzhen, 2 tahun terakhir ini adalah yang paling sulit secara ekonomi. Jika tidak ada perubahan, saya mungkin diam-diam meninggalkan kota yang pernah saya yakini.